Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Alif Mika Widayaka dengan 1020-23-0094 kelas SI 4707. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah slide yang saya buat untuk menjelaskan program yang saya kerjakan di progres tugas besar semester 2 algoritma pemrograman. Jadi pertama saya membuat suatu sistem yaitu manajemen perpustakaan untuk membantu dalam pengelolaan perpustakaan, memasukkan input data buku, juga untuk mengelola data-data buku biar tidak berantakan dan lebih mudah dicari. Latar belakang kenapa saya membuat program ini. Dengan adanya perpustakaan di Telkom, kami memiliki ide untuk membantu mempermudah dan mempercepat proses seperti pencarian buku, peminjaman, dan pengembalian buku pada perpustakaan dan sebagai fondasi untuk belajar lebih baik mengenai manajemen basis data. Lalu fitur-fitur yang kami suguhkan ada tambah buku, lihat buku, perbarui buku, cari buku, filter buku, visualisasi data, juga hapus buku. Fitur yang pertama ialah tambah buku. Fitur ini berguna untuk menambah buku ke dalam perpustakaan yang dalamnya meliputi judul, buku penulis, tahun terbit, serta jumlah buku. Banyaknya jumlah buku. Yaitu fitur yang kedua adalah lihat buku. Fitur ini berguna untuk melihat daftar buku yang terdapat di dalam perpustakaan. Yang ketiga ada perbarui buku. Fitur ini juga berguna untuk memperbarui data buku yang sudah dimasukkan ke dalam daftar buku. Yang keempat ada cari buku. Fitur ini berguna untuk mencari buku yang sudah dimasukkan ke daftar buku di perpustakaan. Yang kelima ada filter buku. Fitur ini juga berguna untuk mencari info buku berdasarkan data buku yang sudah dimasukkan ke dalam daftar buku. Yang keenam ada visualisasi data. Fitur ini berguna untuk melihat visualisasi data buku yang terdapat di dalam perpustakaan. Yang ketujuh ada hapus buku. Fitur ini berguna untuk menghapus buku yang terdapat di dalam perpustakaan. Jadi tiga tiga komponen yang saya gunakan dalam manajemen library ini. Pertama ada Matplotlib berfungsi sebagai visualisasi data. Yang ketiga ada SQLite 3 berfungsi sebagai database. Yang ketiga ada Pandas berfungsi sebagai operator logika seperti hitung-hitungan. Ada framework, kerangka kerja yang digunakan oleh pembuat dan pengembangan aplikasi, baik berbasis website ataupun desktop, untuk menciptakan suatu aplikasi yang tersusun secara rapi, terstruktur, juga lebih efisien. Yang pertama ada Streamlit. Kenapa saya pakai Streamlit? Karena lebih mudah dan efisien, open source, ya, lalu tidak memerlukan pengalaman di bagian front end. Yang terakhir ada kapabilitas yang lebih fleksibel. Kita lanjut di demo session. Ya, baik. Perkenalkan nama saya Muhammad Alif Mika Widayaka dengan NIM 102023000094. Kali ini saya akan mencoba demo peran aplikasi yang telah kita buat. Pertama, semuanya kita harus menjadikan satu folder, yaitu index. Itu adalah si codingan yang kita buat. Yang kedua itu library, itu merupakan JPG file berupa foto tampilan di awal localhost yang kita buat. Jadi di sini harus open folder terlebih dahulu sesuai dengan file yang di tempat kita simpan. Nah, cara masuk ke localhost kita harus ketik Streamlit run.
Kita copy aja tempat kita simpen si file Pythonnya, copy, enter. Nah, kita lanjut ke localhost. Pertama ini ada aplikasi manajemen perpustakaan sesuai apa yang kita bikin. Nah, si ini adalah merupakan tampilan gambar yang tadi kita simpen yang JPG library. Ini adalah tambah buku baru. Ini tuh judul buku tuh contoh buku yang ingin kita input kepada aplikasi perpustakaan ini. Contoh nama bukunya Ayam, nulis Alif, tahun terbit 2023, jumlah ada total 3 buku. Tambah buku, kita bikin lagi contohnya bebek nulis Rizal, tahun terbit 2024, jumlahnya ada 4 buku. Jadi kita tadi udah nambahin 2 buku, ada ayam dan bebek. Gimana sih cara kita lihatnya? Di bawahnya dilihat buku. Nah, dilihat buku ini merupakan tampilan dari buku yang sudah kita input di sebelumnya, ditambah buku. Yang pertama ada judul buku, Ayam, penulisnya tetap tadi Alif, tahun 2023, judul buku ada 3. Yang kedua ada judul bukunya Bebek, penulis Rizal, tahun terbit 2023, jumlah 4. Nah, ID bukunya ini adalah suatu inputan yang akan kita pergunakan di perbarui buku, hapus buku, cari buku, filter buku, bahkan visualisasi data, perbarui buku. Nah, perbarui buku ini menggunakan ID dari buku-buku yang sudah kita input sebelumnya. Ada 2 ID ya, 3 sama 4. Contoh kita mau berubah yang BB, ID-nya 4, perbarui buku. 4, judul bukunya jadi sapi. Penulis Asep, tadi kan Rizal penulisnya. Tahun terbit 2025, kita majuin. Jumlah bukunya kita banyakin, 10, perbarui buku. Nah, kita bisa lihat lagi untuk konfirmasi berubah ya di sini ID 4 tadinya Bebek sama Rizal jadi Isafri sama Asep. Tahun terbitnya juga beda dan jumlahnya juga beda. Hapus buku. Nah, hapus buku ini kita menggunakan fitur yang simple karena hanya menggunakan ID buku saja. Contoh kita ingin menghapus buku yang ID-nya nomor 3 yang ayam. Jadi kita tinggal nulis doang ID-nya 3, hapus. Buku dengan ID 3 berhasil dihapus. Jadi buku yang tadi yang ayam sudah tidak ada dari data. Cari buku. Cari buku ini merupakan fitur yang kita ingin permudah dengan cara tetap mencari buku dengan jumlah ID. Jadi kalau misalnya kita bingung mau nyari bukunya, kita harus tulis ID-nya doang. Misalnya contoh 4, cari buku. Tadi berapa sih? ID 4. Masukkan judul buku. Kan judul bukunya sapi, bukan pakai ID. Salah ternyata, lupa. Nah, keluar judul bukunya sapi, langsung keluar data inputan yang telah kita input sebelumnya, sesuai dengan judul buku. Lalu dengan filter buku ini, itu untuk mencari tahun terbitan buku yang telah kita input sebelumnya. Yang pernah kita input yang judul bukunya sapi, itu tahun terbitnya 2025. Maka kalau misalnya kita cari 2025, keluarlah buku sapi. Oh, nggak ada. Tahun terbit.
Nah, baru keluar tahun 2025 keluar yang buku sapi. Lalu visualisasi data itu merupakan eh, apa namanya diagram dari jumlah buku dan serta tahun terbitnya. Contoh ya kita bikin tambah buku lagi aja. Ininya kambing hujan tahun terbit 2010, jumlah ada 5. Satu lagi domba yang tahun terbit 2007, jumlahnya ada 18. Maka di visualisasi data terdapat terdapat data buku yang tersedia sesuai dengan tahun terbit gitu. Jadi ya sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika masih banyak kurangnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.